Oke Herman, mari kita mulai. Pak Lestari juga sudah hadir. Siap. Kalaupun berapa orang yang bergabung, mungkin 2, ya tidak ada masalah. Silakan. Suara saya kedengar jelas, Prof? Kedengaran. Nah. Oh iya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq linzira walad dini kulli wa kafa billahi syahid wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat kasih sayang dan nikmat-nikmat yang telah kita nikmati, kita manfaatkan selama hidup sampai detik ini. Salam serta salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita disempatkan hadir dan diberikan ruang atau wadah untuk berdiskusi terkait dengan pendidikan Muhammadiyah di Papua. Tentu hal-hal yang kemudian sangat menarik, ada hal-hal yang kemudian bisa kita gali bersama, bisa kita diskusikan bersama. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini pula telah hadir pembicara-pembicara kita, yakni Pak Ismail, dan kemudian Pak Ruslan juga, Ibu Nesti dan Ibu Lestari. Seperti itu. Pak Lestari, mohon maaf. Nah, baik, tanpa berlama-lama, saya langsung persilahkan pada pembicara pertama, Pak Ismail. Dengan ini saya persilahkan dengan hormat. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada forum yang terhormat ini dalam rangkaian acara SEAM, yaitu kolaborasi dengan UTM, University Teknologi Malaysia, kita membuat satu sesi yang kita namakan dengan Muhammadiyah Papua. Keluar. Ya, baik. Mungkin ada kendala dari Pak Prof. Ismail. Tiba-tiba langsung keluar dari forum diskusi kita. Oh ya, nampaknya sudah tersambung. Ya. Ya, baik, Prof. Kurang maaf, terpotong. Apa yang kita sebut dengan Muhammadiyah Papua. Dalam hal ini kita ingin kemudian sharing terkait dengan penelitian-penelitian yang dalam hal ini adalah Muhammadiyah, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama dengan Saudara Lestari, beliau akan share terkait dengan pembelajaran AIK sebagai bagian dari tesisnya, sementara saya kemudian ada satu penelitian terkait dengan kampung Warmon. Kita lihat bahwa tidak saja di Papua atau tidak saja di Jawa, ada kampung-kampung yang disebut dengan kampung Muslim. Dalam hal ini biasa didominasi oleh orang-orang Muhammadiyah. Sementara kita di Papua sendiri itu kemudian ada satu kampung
disebut Kampung Warmon, namun saya memaknainya sebagai kauman di tanah Papua. Nanti dalam perjalanannya kita akan lihat bagaimana label ini kemudian saya kemukakan. Bagi yang sudah kenal, tentu akan lebih kenal lagi. Bagi yang belum kenal, saya ingin kemukakan bahwa tanah Papua sendiri sesungguhnya terbagi atas dua provinsi, di mana kemudian provinsi ini adalah provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Di situ kemudian kita lihat bahwa menyebut tanah Papua ini dengan dua provinsi, di sebelah baratnya Papua Barat, lalu kemudian semakin ke timur adalah provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura. Sementara ini adalah ibu kota Manokwari, jikalau itu merupakan Papua Barat. Selanjutnya kita lihat bahwa saya menyebut istilah Trisula Pendidikan Tanah Papua, ada YAPIS yang sudah 52 tahun, ada YPK 58 tahun, dan ada YPPK 46 tahun. Ini semua akronim yang kalau kemudian kita sebut dengan YAPIS itu adalah Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua, lalu kemudian ada YPK Yayasan Pendidikan Papua, lalu kemudian Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik. Yang tadi ini YAPIS, YPK, dan YPPK. Selanjutnya adalah secara khusus kemudian ini peta Papua Barat yang dengan ibu kota Manokwari, ya. Lalu kemudian ya kita lihat bahwa perkembangan selanjutnya tidak hanya Trisula tadi, tetapi secara internal umat Islam ada Muhammadiyah, ada Ma'arif, ada DDI, ada Hidayatullah, ya. Dan dalam kesempatan kali ini saya secara khusus mengemukakan terkait dengan Muhammadiyah dan tidak membahas yang lainnya. Lalu kemudian secara khusus kita lihat potret tanah Papua, menggunakan kata potret karena ini tentu bukan gambaran secara keseluruhan, tetapi ini adalah gambaran secara kecil-kecilan saja, boleh jadi adalah potret kecil dari sini. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa tentu ada patriotisme di situ karena kita tidak menyaksikan kalau dari Sabang sampai Ambon itu bergabung di Indonesia sejak tahun 45, sementara tanah Papua sendiri setelah proklamasi 45 itu kemudian yang terjadi adalah justru kita melihat betapa Papua itu bergabungnya, berintegrasi setelah melalui proses diplomasi internasional. Lalu kemudian saya menyebut lagi banyak sekali istilah ini, ada batas tertinggi seperti Puncak Jaya, Wamena, Puncak Intan, dan sebagainya. Pendidikan-pendidikan Islam yang tadi ada Trisula, Muhammadiyah, dan seterusnya, itu juga sampai pada proses itu semua. Ini yang batas tertinggi itu ada Madrasah Ibtidaiyah Merah Sugun Aso di Walesi yang dikelola oleh YAPIS Tanah Papua yang sebentar lagi akan merayakan milad 52 tahun. Ya, keberadaan YAPIS secara kelembagaan itu sudah tahun ke 52 tadi. Lalu kemudian berikutnya ini tadi ada pos-pos di mana kemudian tentara-tentara kita, TNI bahkan terjun langsung ke puncak tertinggi seperti Wamena untuk kemudian memberikan pendidikan bagi anak-anak Papua. Mereka kemudian mendampingi di proses sekolah dasar, di depan kantor pos di Walesi itu ada Babinsa di situ, lalu kemudian di tempat belakangnya ada Madrasah Sanawiyah Negeri, alhamdulillah itu semuanya mendapatkan dukungan dari TNI yang secara bergiliran
ditempatkan di situ. Lalu kemudian Muhammadiyah Papua. Inilah yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan hari ini, di mana kemudian ada peluang-peluang untuk kemudian kita melakukan kajian, walaupun mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk dalam hal ini Yayen Sorong, pasca sarjana, memiliki kajian-kajian terkait dengan Muhammadiyah Papua. Namun kemudian secara khusus saya mengemukakan Kampung Warmon di sini, di mana Kampung Warmon merupakan kampung binaan di samping Kampung Arar, kampung binaan dari yang ada di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang dulunya bernama STKIP Muhammadiyah Sorong. Kauman sendiri mendapatkan perhatian, kunjungan, dan juga dukungan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dan kedatangan kunjungan silaturahim Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Umum PP Aisyah memberikan semangat bahwa ini juga sudah sampai informasinya ke tingkat tertinggi di organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya satu kabar gembira, di mana di masa pandemi ini pada bulan Oktober, 23 Oktober, 6 Rabiul Awal, apa Rabiul Akhir ya, 23 Oktober itu ada launching Universitas Muhammadiyah Papua. Jadi di Papua sendiri sekarang tidak hanya Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, ada Universitas Muhammadiyah Sorong, ada STKIP Muhammadiyah Manokwari, dan ada Universitas Muhammadiyah Papua. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan izin untuk Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bintuni. Satu kabupaten di sebelah sebelah selatan di Provinsi Papua Barat. Ini Universitas Muhammadiyah Papua yang sudah di launching, dan alhamdulillah mulai menerima mahasiswa baru, dan memang sebelumnya bernama Stikom Muhammadiyah, sehingga ini langsung running ya, jadi tidak ada jeda. Kita lihat di spanduknya ada ilmu komunikasi, ada hukum ya, kemudian komputer, psikologi, kewirausahaan, dan seterusnya. Lalu ada pula yang kalau tadi merupakan trisula pendidikan, di mana ada sekolah di nama Tota, ini YAPIS yang bukan YPK apa YPPK, tetapi kemudian menyediakan guru bagi murid-murid yang Muslim, guru agama Islam. Lalu kemudian di YAPIS Raja Ampat juga, ini juga didirikan mulai dari tingkatan Raudatul Atfal, SD, dan sekarang sudah ada SMP. Para penggagasnya itu kemudian saya melihat dari tahun ke tahun itu senantiasa meningkatkan lokasi, dan bahkan sekarang sudah ada di 2 lokasi yang sebelumnya baru Raudatul Atfal, lalu kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah, lalu kemudian ada SMP. Apa yang menjadi pesan dari pendidikan keagamaan dan nasionalisme yang ada di situ adalah lintas agama dan nasionalisme serta kemanusiaan. Kenapa kemudian disebut dengan kemanusiaan? Karena kita lihat betapa pendidikan Muhammadiyah tidak hanya untuk orang Muhammadiyah, tidak hanya untuk umat Islam, tetapi kemudian itu dibuka dan diberikan kesempatan ke siapa saja tanpa melihat agama. Begitu pula tadi YPK dan YPPK juga tidak melihat agama murid-muridnya atau agama siswa-siswanya. Sebagai penutup saya ingin kemukakan bahwa peran-peran yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui amal usahanya, yaitu Universitas Pendidikan Muhammadiyah, membuka peluang bagi pengabdian masyarakat, Kampung Warmon dan Kampung Arar yang dibuka. Sekarang bahkan ada SMA ya. Nanti kalau ini keliru ada Pak Lestari juga yang sedikit banyaknya tahu tentang Kampung Warmon maupun Kampung Arar. Yang kedua, ini adalah merupakan layanan di daerah 3T, di mana kemudian tentu ada keterbatasan, tetapi bukan alasan untuk berhenti. Dan yang terakhir, bahwa saya menyebutnya Warmon Kauman, Warmon dan Kauman ini karena di sini adalah para Muslim Kokoda, Muslim Papua, yang kemudian mendapatkan binaan pendidikan dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Itu dari saya, moderator. Terima kasih semua yang
mengikuti sesi kali ini baik di sesi Zoom maupun yang ikut dalam sesi YouTube, streaming di YouTube, sekaligus kemudian untuk semakin mengenalkan, yang sudah kenal semakin kenal, yang belum kenal tentu semakin mengenal bahwa kiprah-kiprah yang dilakukan Muhammadiyah sebagai salah satu kaki ataupun sebagai anak bangsa itu memberikan kontribusi bagi perjalanan bangsa kita. Demikian moderator, terima kasih banyak, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Prof. Ismail atas pemaparan, materinya sangat luar biasa, yang kemudian menggambarkan bagaimana kondisi-kondisi atau keadaan pendidikan Muhammadiyah di Papua. Nah, selanjutnya untuk pembicara yang kedua, mungkin Pak Ruslan belum bergabung ya. Mungkin ya, Pak Ruslan belum bergabung. Langsung ke Pak Lestari, sudah ada. Oh iya, siap. Kita langsung di pembicara kedua, Pak Lestari. Dengan ini saya persilakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan semua sehingga kita bisa mengikuti acara ini yang memang notabene saya sebagai mahasiswa sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya cuma mengungkapkan apa yang saya tahu dari beberapa penelitian saya ya. Ini memang tesis saya yang sudah kemudian dipresentasikan. Saya akan ini lagi coba memaparkan ya. Ini adalah tesis saya, di mana judul yang saya ambil adalah strategi dosen dalam meningkatkan pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan. Ya, strategi dosen dalam meningkatkan pembelajaran Islam Kemuhammadiyahan terhadap pembentukan karakter mahasiswa berbasis karyawan lokal. Memang Muhammadiyah ya, Muhammadiyah dalam ranah pendidikan memang sangat berkembang ya, berkembang sekali, di mana masalah strategi ini yang sebuah lembaga keorganisasian atau kemasyarakatan ya, di sini dalam pendidikan ya, sangat diperlukan, bagaimana seorang dosen juga ya, seorang dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugasnya adalah tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ya, melalui pendidikan. Apalagi penelitian dan pengabdian masyarakat itu sesuai dengan yang dimiliki oleh dosen. Nah, kemudian ya, di dalam penelitian saya ini ada undang-undang tentang guru dan dosen, di mana guru dan dosen itu harus tadi ya profesional mendidik ya, mendidik siswanya, mendidik mahasiswanya terhadap untuk mentransformasikan ya, mengembangkan ilmunya.
Kemudian di dalam perguruan tinggi juga ada yang namanya Diktilitbang atau Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan pengembangan penelitian. Itu dalam ininya juga tentang pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini juga ya Muhammadiyah ini juga merupakan pada pendidikan Muhammadiyah ini dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad ya. Perguruan tinggi Muhammadiyah juga bernaung di bawah koordinasi tadi ya, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan. Maka pendidikan Muhammadiyah juga harus memiliki tujuan ya. Tujuan yaitu mampu melahirkan generasi muslim dan mahasiswa yang kuat, beriman dan memiliki kepribadian yang sekaligus mampu ya, menghadapi dan menjawab segala bentuk tantangan zaman dan pengembangan pendidikan Islam yang berkemajuan khususnya di Papua Barat ya. Kalau di ini kan di Uni Muda. Kemudian, nah di dalam surat Al-Baqarah juga ya disebutkan ya di sini ayat 30 kita qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifatan. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah. Nah, di sini dosen juga merupakan khalifah ya, pemimpin. Maka dosen peran utamanya adalah memiliki kemampuan atau kepemimpinan, menguasai manajerial dan mampu menguasai inovasi pembelajaran. Nah, dalam tesis saya juga mengungkapkan bahwa di sini ada bagaimana substansi pembelajaran Al-Islam ke Muhammadiyah terhadap pendidikan karakter mahasiswa berbasis kearifan lokal di Uni Muda. Bagaimana strateginya dan meningkatkan pembelajaran Al-Islam ke Muhammadiyahan terhadap pembentukan karakter ya, berbasis kearifan lokal di Uni Muda. Nah, tadi bagaimana potret bagaimana pembelajaran Al-Islam ke Muhammadiyahan itu terhadap pembentukan karakter. Di sini tujuan penelitian saya ya, untuk menganalisis bagaimana strategi dosen ya, dalam meningkatkan pembelajaran Al-Islam ke Muhammadiyahan terhadap pembentukan karakter mahasiswa berbasis kearifan lokal di Uni Muda Sorong. Kemudian ada juga untuk menganalisis output atau hasil ya, pembelajaran Al-Islam ke Muhammadiyahan terhadap pembentukan karakter mahasiswa berbasis kearifan lokal di Uni Muda Sorong. Jadi ada beberapa. Kemudian saya menindaklanjuti metodologi penelitian saya adalah penelitian kualitatif, di mana mengungkapkan fenomena penelitian melalui fakta-fakta yang di lapangan, mengembangkan teori-teori. Kemudian pendekatan yang penelitian saya dengan menggunakan beberapa, yaitu perspektif Islam, pendekatan sosiologi. Gitu ya. Penelitian saya di kampus Uni Muda Sorong. Ya. Kemudian sumber-sumber yang data penelitian saya di mana ada rektor untuk muda, dosen, staf, mahasiswa, orang tua, ya, masyarakat, stakeholder yang ada yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data saya. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam atau in-depth interview. Ini adalah teoritis strategi untuk kemampuan seorang dosen untuk mengubah teori karakter, teori kearifan lokal, di mana teori-teori ini adalah berhubungan dengan tesis saya. Nah, di sini adalah hasil penelitian saya. Ada gambaran ya, gambaran yang saya temukan, gambaran umum lokasi penelitian saya, sejarah berdirinya
STKIP sampai menjadi Uni Muda, visi misi Uni Muda, dan struktur organisasi, ya, profil Uni Muda. Nah, kemudian pembahasan substansinya, ya, substansi pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan, di mana pembelajaran Muhammadiyah yang tadi sudah saya ungkapkan bahwa merupakan pendidikan yang khusus, ya, diajarkan di Muhammadiyah dan memiliki tujuan, ya, tujuannya adalah mampu melahirkan generasi muslim atau mahasiswa yang muslim yang kuat, beriman, dan memiliki kepribadian Islam, ya, sekaligus mampu menghadapi dan menjawab segala bentuk tantangan zaman dalam mengembangkan pendidikan Islam yang berkemajuan, khususnya pendidikan di tanah Papua atau di Papua Barat. Kemudian strateginya, ya, strategi dosen dalam meningkatkan Al-Islam Kemuhammadiyahan yang saya dapatkan bahwa ada beberapa ini ya, ada strateginya. Strategi dosennya ada meningkatkan pembelajaran. Peningkatan pembelajaran yaitu berbasis penguatan pendidikan karakter. Bagaimana dengan dimaksud dengan ada yang saya baca pasal 1 angkat 1 peraturan presiden, yaitu tentang pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya itu disingkat jadi PPK, itu gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan. Kemudian meningkatkan pendidikan berbasis pengembangan kurikulum yang ada di Uni Muda. Uni Muda juga mengembangkan kurikulum di mana di suatu perguruan tinggi itu sekarang di Uni Muda sendiri mempunyai UPT, ya, unit pelayanan terpadu. Jadi ada AIK sendiri, maksudnya ada lembaga yang di mana mengurusi AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan. Kemudian peningkatan pendidikan karakter, ya, peningkatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di Uni Muda Sorong. Kemudian juga peran dosen, tadi ya sudah diungkapkan bahwa peran dosen itu sangat penting sekali, ya, terhadap pembentukan karakter. Kemudian sikap dosen juga, ya, pasti akan diikuti oleh mahasiswanya dan yang akan diajarkan. Pasti akan sikap dosen itu akan diikuti, dicontoh lah sebagai suri tauladan. Kemudian potretnya ada penampilan kunci adalah kunci keberhasilan dosen, ya. Upaya yang dilakukan dosen itu meningkatkan pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan di Uni Muda Sorong. Nah, itu adalah beberapa, ya, penelitian saya, di mana yang tadi sudah saya ungkapkan, kesimpulannya adalah pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan itu merupakan pendidikan yang khusus, ya, diajarkan di Muhammadiyah dan memiliki tujuan yang ini. Kemudian strategi dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan mampu merubah karakter mahasiswa itu, memberi contoh kepada dosen, ya, stafnya, ya, mahasiswanya, ya. Kemudian strategi dalam melakukan upaya-upaya peningkatan perbaikan terhadap perilaku mahasiswa melalui sistem perencanaan, ya, penyusunan, perorganisasian, dan pengendalian serta mengembangkan kurikulum yang ada di Uni Muda Sorong. Mungkin demikian paparan yang saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan dari Pak Lestari terkait dengan strategi dosen dalam proses pembelajaran Al-Islam terhadap pembentukan karakter mahasiswa berbasis kearifan lokal di Uni Muda Sorong. Sangat menarik, Pak, karena banyak hal-hal yang kemudian bisa diluruskan melalui materinya Bapak. Sebentar kita akan diskusi dengan
seluruh saudara-saudara yang telah bergabung baik di via Zoom maupun di live streaming Facebook dan juga YouTube. Baik, untuk pembicara selanjutnya sepertinya belum bergabung Pak Ruslan dengan Ibu Mesti ya. Iya, belum ada konfirmasi sepertinya, nggak apa-apa kita jalan dulu. Oh iya, siap Prof. Nah baik, saya lempar kepada seluruh saudara-saudara yang bergabung via Zoom ataupun bergabung di live streaming Facebook yang ingin berdiskusi, ingin bertanya kepada kedua pembicara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Silahkan, saya persilahkan diaktifkan kameranya dan akan saya persilahkan. Mungkin ada yang bertanya kepada seluruh saudara-saudara peserta. Oh iya, sambil menunggu sebentar, mungkin ada dari saudara-saudara atau peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua pembicara kita pada kesempatan yang berbahagia ini, sebentar kita persilahkan. Nah, kita lanjut untuk diskusi Prof dan Pak Lestari terkait dengan bagaimana keadaan pendidikan Muhammadiyah di Papua dan bagaimana perkembangannya, bagaimana strategi perkembangan pendidikan di khususnya pendidikan Muhammadiyah di Papua. Ada hal-hal yang menarik soal pendidikan ini, Prof dan Pak Lestari, sebab karena seluruh keadaan-keadaan yang kita anggap kemunduran, mulai dari pendidikan, keagamaan, ekonomi, selalu dilekatkan pada saudara-saudara kita yang ada di Papua. Soal-soal ketertinggalan pendidikan, kita selalu melihat baru yang tertinggal itu ada di Papua. Pun begitu ekonomi, keagamaan, bahkan hal-hal yang sekarang jadi booming soal-soal bahkan soal nasionalisme bahkan dipertanyakan. Tapi kita khusus membahas soal pendidikan keagamaan di Papua. Karena soal pendidikan ini kita masih kurang melihat seperti itu. Atau bahkan masih kita anggap bahwa pendidikan di Papua ini sangat-sangatlah tertinggal seperti itu, khususnya pendidikan keagamaan. Nah, mungkin bisa dikemukakan Prof, Pak Lestari terkait dengan apakah dalam kondisi saat ini menurut kacamata Prof dan Pak Lestari bahwa pendidikan keagamaan, pendidikan Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah di Papua ini telah mengalami kemajuan, telah mengalami perkembangan, dan apa yang menjadi indikator bahwa pendidikan Muhammadiyah di Papua ini telah mengalami perkembangan atau kemajuan seperti itu. Mungkin saya langsung persilahkan, Prof. Terima kasih. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Lestari. Ya. Saya melihat justru karena memang salah satu spirit Muhammadiyah di antara spirit yang lain adalah berkemajuan, maka kita lihat bahwa awalnya dia sekolah tinggi, kemudian alhamdulillah bertransformasi menjadi universitas, dan itu menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Begitu pula sekolah tinggi ilmu komunikasi yang tadinya ada di Jayapura, sekarang alhamdulillah menjadi Universitas Muhammadiyah Papua. Jadi keberadaan Muhammadiyah di sini sebagaimana tema yang ada sekarang ini jelang Muktamar Solo, namun kemudian kondisi pandemi sehingga pimpinan pusat memutuskan bahwa akan dijadwalkan ulang, dan kita menunggu jadwal berikutnya mungkin sambil menunggu pandeminya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Papua itu tidak tertinggal amat. Maksud saya adalah contoh
indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jayapura itu lebih baik dibanding Kabupaten Maros, ya berarti bahwa ada persandingan lah. Tentu bukan saja perlombaan di sini atau bukan pertandingan, tetapi kita bisa lihat bahwa perguruan tinggi dan juga masyarakat Papua itu kemudian bisa bersanding dengan perguruan tinggi lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu dengan usaha umat Islam dan seluruh komponen yang ada di Papua Barat, bahkan MTQ, Musabakah Tilawatil Quran, di tingkat nasional, Provinsi Papua Barat itu alhamdulillah selalu menempati 10 besar, bahkan pernah mengalahkan Sulawesi Selatan, yang jelas-jelas Sulawesi Selatan kita kenali sebagai Serambi Medina. Oleh karena itu apa yang ingin saya katakan bahwa boleh jadi Papua tertinggal dalam beberapa hal, tetapi juga maju dalam beberapa hal. Namun tentu yang ingin kita gaungkan hari ini spirit bahwa jangan pernah merasa tertinggal, karena memang kadang-kadang ada 1, 2 dan ini by case by case, di mana kemudian masyarakat Papua merasa selalu tertinggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah justru alhamdulillah ada kemajuan, ada di antara yang saya kemukakan tadi, tentu Muhammadiyah di sini menjadi bahagian di dalam itu, dan dalam berbagai kesempatan Universitas Muhammadiyah, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ini bahkan mendapatkan amanah dari kementerian, mendapatkan amanah dari berbagai pihak, bahkan David Beckham Foundation, lalu kemudian UNICEF dan seterusnya, itu menjadi pionir. Jadi tentu kalau dikatakan tertinggal boleh jadi iya, tetapi dalam beberapa hal tidak. Terakhir bahwa pengembangan kampung Warmon yang saya sebut tadi Kauman ini merupakan prakarsa yang juga tentu dilakukan perguruan tinggi lain, namun apa yang menjadi pesan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, saya sebut dengan Takzim, Bapak Dr. Haji Rustam Haji, bahwa justru ketika kita berada di Papua adalah kesempatan sholat subuh lebih awal dibanding orang-orang di Makassar, karena waktunya lebih 1 jam lebih awal. Dengan demikian tentu harus lebih awal berdoa, lebih awal berusaha dan sebagainya. Namun tentu sebagai komponen bangsa dan negara ada plus minusnya, namun tentu yang ingin kita lakukan adalah senantiasa mendorong ataupun memberi kontribusi bagi kemajuan, dalam hal ini kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Itu jawaban saya, Saudara Herman. Saya kembalikan nanti Pak Lestari akan menambahkan bagian-bagian lain. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Lestari terkait dengan bagaimana perkembangan dan kemajuan pendidikan Muhammadiyah di Papua. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Melihat dari kacamata kita, ya, pendidikan di Muhammadiyah di Papua ini memang kita lihat sebenarnya tidak tertinggal dibanding di daerah-daerah lain, dan Muhammadiyah juga dengan visinya juga yang pendidikan berkemajuan berkemajuan memang pendidikan di Muhammadiyah ini malah kalau di swasta, ya, apalagi di swasta ini tidak ada yang namanya batasan, ya, batasan. Maka ada yang saya teringat ya kata-katanya Pak Rektor Uni Muda. Jadi memang ya, apalagi di Uni Muda ini memang orang-orangnya muda-muda semua, ya, memang. Makanya tidak kalah dengan yang di luar atau di perguruan tinggi lain, memang. Di sini apalagi di Papua, ya, memang sudah diungkapkan oleh Pak Prof tadi, di sini memang lebih awal, ya, lebih awal dibanding di daerah lain. Maka kita memang harus bisa lebih baik daripada yang lain, gitu. Kemudian saya juga ingat kata-katanya Pak Rektor Uni Muda juga, memang kita harus mempunyai jiwa yang tidak unlimited, ya. Jadi bagaimana kita mempunyai spirit yang sangat kuat
dan berpikir positif ya. Jadi apa yang dikatakan ini pasti akan bisa mengubah kita ya. Apalagi kalau seandainya kita berusaha ya dan gagal, kita harus berusaha lagi. Jangan sampai kita sudah berusaha gagal, kita putus asa, maka kita akan tertinggal. Nah, ini di Muhammadiyah di sini di Papua ini tidak seperti itu, makanya saya lihat itu malah berkembang dan sampai di di MTS Muhammadiyah 2 di Aimas ini sampai nasional ya, tingkat nasional, bisa sampai ke tingkat nasional. Maka di sini tidak tertinggal dengan yang lain. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali sebenarnya kalau kita ini kaji. Iya, baik. Terima kasih. Siap. Nah itu dia Prof dan Pak Lestari dan saudara-saudara yang bergabung, karena ada hal-hal yang memang ini berpikir umum yang sering kita dapat, bahwa seluruh hal-hal ketertinggalan itu selalu dilekatkan sama saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kita di Papua. Artinya lewat forum ini ada hal-hal yang kemudian ternyata bisa diluruskan, khususnya di dalam aspek pendidikan, bahwa saudara-saudara kita di Papua sekarang telah mengalami kemajuan dan perkembangan dalam sisi pendidikan. Spirit pendidikan sekarang mulai mengaung di Papua seperti itu. Jadi pendidikan yang berkemajuan yang kemudian menjadi spirit dari Muhammadiyah ini sangat kuat sekarang di Papua, dan memang telah tadi kita disampaikan oleh Pak Prof bahwa mulai dari infrastruktur pendidikan sudah mulai mengalami perkembangan, dan juga sumber daya manusia mengalami kemajuan, dan ini hal-hal yang sangat positif yang kemudian banyak lagi lah hal-hal yang kemudian menandakan bahwa pendidikan Muhammadiyah di Papua kemajuan, sehingga persaingan tentu kita bisa sama-sama membangun sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dan seluruh perwakilan yang ada di provinsi itu ada semua dan seluruhnya berpotensi. Nah, tadi menarik di materinya, saya ingin menanggapi sedikit di materinya Pak Lestari terkait dengan strategi dosen. Karena tadi kalau strategi itu secara teoritisnya tadi singkat sederhananya Pak, mengubah dari titik yang satu, mengubah dari titik yang berbeda seperti itu. Kalau hal itu kita tangkap, artinya ada titik sebelumnya di sini dan ingin digeser ke sisi yang lain, tentu dari sisi yang ke sisi yang lebih positif atau ke sisi yang lebih berkemajuan seperti itu. Dan strategi-strategi yang kemudian strategi-strategi yang dikemukakan yang sekaligus jadi hasil penelitian dari Pak Lestari, ini kemudian ingin dilihat bagaimana contoh-contoh kasusnya Pak, seperti itu. Jadi strateginya seperti ini, contoh kasusnya sebelumnya di sini, sehingga kita mau geser ke sini Pak Lestari. Silakan. Jadi memang strategi ini kan menurut bahasa ilmu dan strategi sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ya dalam strategi ini kan memang banyak sekali. Kalau di dalam pembelajaran kita kan menggunakan kalau seandainya biasa-biasa saja kita mengajar langsung sudah selesai, itu kan tidak ada hasilnya. Tetapi kalau kita mempunyai strategi untuk belajar, itu pasti
mahasiswa siswanya pasti akan ini ya senang ya kalau punya strategi. Tapi kalau seandainya strateginya tidak ada, maka kita tidak akan bisa menyenangkan mahasiswanya seperti itu. Kemudian apalagi di Papua ya, di Papua ini banyak sekali strategi yang untuk pembelajaran ini kita gunakan dengan kearifan lokal. Ya, bagaimana kita dengan menggunakan bahasa ibu, biasanya kita kalau sudah ini selamat pagi langsung dewobo, seperti itu ya. Jadi ada kata-kata asli ya, asli Papua seperti itu. Jadi ada seninya. Makanya strategi itu sangat diperlukan bagi seorang dosen, seorang guru, dan nanti seorang pemimpin lah seperti itu. Mungkin itu aja. Iya, baik. Terus saya mau ke Pak Prof. Ismail. Tadi di slide-nya juga ada satu slide yang kemudian menampilkan kunjungan pimpinan pusat Muhammadiyah, ya, kunjungan ke Papua, pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga pimpinan pusat Aisyah. Nah, lewat kunjungan itu, Prof, apakah kita bisa membaca atau kita bisa menangkap, mempersepsikan bahwa kunjungan pimpinan Muhammadiyah ke Papua itu bahwa fokus pendidikan atau perkembangan pendidikan Muhammadiyah ingin difokuskan ke Papua, difokuskan ke Papua dulu, seperti itu, atau apa yang kita bisa tangkap melalui kunjungan-kunjungan seperti itu, Prof? Ya, terima kasih. Kunjungan pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga pimpinan pusat Aisyah sesungguhnya adalah merupakan dalam pemaknaan saya perhatian secara organisatoris beliau-beliau terhadap keberadaan organisasi Muhammadiyah di Papua. Namun kemudian kalau terkait dengan fokus, maka saya tidak dalam kapasitas pimpinan pusat, namun jawaban saya bahwa sebagai peneliti bahwa kalau kita melihat tingkatan pengurus wilayah, tingkatan pengurus daerah Muhammadiyah, pengurus ranting dan sebagainya, itu memiliki kewenangan masing-masing. Jadi kalau seperti perguruan tinggi, pemilihan rektornya itu dikoordinasikan ke pimpinan wilayah. Lalu kemudian untuk sekolah-sekolah, SD, SMP, itu kemudian ke pimpinan daerah dan seterusnya. Namun kita lihat memang bahwa selain perkembangan perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa sendiri, ada Universitas Muhammadiyah Jogja, Universitas Ahmad Dahlan, dan seterusnya, kita lihat juga bahwa 10 tahun terakhir ada perkembangan yang sangat bagus, di mana kemudian STKIP Muhammadiyah Sorong itu bertransformasi menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, bahkan mendapatkan kepercayaan yang tadi saya sudah kemukakan, ada David Beckham Foundation, ada UNICEF, ada kementerian, dan sebagainya. Yang kedua adalah tentu dalam kaitan pengembangan sebagai sebuah lembaga yang baru berkembang, support dari pimpinan pusat akan sangat berarti. Dengan demikian bahwa kehadiran pimpinan pusat dalam hal ini Prof. Haidar Nasir bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah yang juga istrinya Prof. Haidar, itu adalah dalam rangka memberi semangat. Dan pada kesempatan itu, karena itu adalah kunjungan organisasi, kunjungan resmi, dan beliau sesungguhnya menyempatkan waktu datang ke Kampung Arar, tadi itu foto Kampung Arar, di mana kemudian juga dalam kesempatan ini saya mengemukakan bahagian yang utamanya adalah Kampung Warmon, yang sesungguhnya adalah juga binaan dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Kalau dulu kita mengenal ada seorang dai cilik, ya Nino itu dari Papua Barat, itu dari Kampung Arar asalnya. Dan dengan keberadaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong membina lab school, itu sekarang mulai anak-anak ataupun warga-warga yang ada di Kampung Warmon maupun di Kampung Arar itu kemudian mulai mendapatkan akses pendidikan.
yang terakhir yang ingin saya kemukakan bahwa sesungguhnya penelitian-penelitian terkait Muhammadiyah ini adalah penelitian-penelitian yang sangat sangat dinamis, karena tidak saja penelitian saya, tetapi juga terakhir ini Saudara Lestari baru saja menyelesaikan ujian akhir tesisnya dan akan segera mengikuti yudisium dan beberapa lagi yang lain yang sudah menyelesaikan. Namun demikian tentu spektrum yang luas adanya Muhammadiyah di Papua ini tentu menjadi kesempatan bagi kita untuk mengelaborasi bagaimana kemudian Muhammadiyah memiliki peran-peran tertentu dalam bidang pendidikan, dalam bidang yang sekarang up to date adalah COVID, penanggulangan COVID, itu di situ juga ada peran-peran amal usaha Muhammadiyah dan ada Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC, lalu kemudian ada juga COVID Common Center Triple C yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi sebagai sebuah organisasi tentu semuanya bergerak bersama-sama, tidak ada yang satu fokus yang lain berhenti, tetapi semuanya pada fokus bersama-sama. Yang terakhir bahwa sebagai sebuah gerakan, sebagai sebuah persyarikatan, memang Muhammadiyah ini selalu memfokuskan pada kemanusiaan, ya, pendidikan dan kemanusiaan, dan juga sekarang tentu menjadi salah satu komponen bangsa bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa kita berusaha menanggulangi COVID-19 dan di situ peran-peran Muhammadiyah melalui rumah sakit, perguruan tinggi, sekolah dan sebagainya dilakukan dan tentu keberadaan Muhammadiyah tentu tidak bisa sendiri dan bukan satu-satunya dalam rangka memajukan Indonesia, dalam rangka memajukan Papua, tetapi lagi-lagi bersama dengan komponen bangsa yang lain. Hanya saja khusus untuk diskusi kita pada kesempatan siang yang mubarakah ini, yang berbahagia ini, kita menyoroti satu potret dari tanah Papua, yaitu potret Muhammadiyah. Terima kasih, saya kembalikan. Ya baik, terima kasih banyak. Jadi memang kunjungan-kunjungan dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan Indonesia merupakan perhatian organisatoris dan juga memang bagaimana yang telah kita ketahui bahwa memang Muhammadiyah sangat memperhatikan terkait dengan gerakan-gerakan kesehatan, kemanusiaan dan pendidikan. Nah, saya sedikit kembali ingin lagi ke Pak Lestari, Pak. Ini tadi terkait dengan presentasinya tentang proses pembelajaran Al-Islam kemuhammadiyahan dalam terhadap pembentukan karakter dan kemudian berbasis kearifan lokal. Jadi menarik tentang bisa sedikit digambarkan Pak singkatnya dan sederhananya seperti itu terkait dengan bagaimana pembelajaran Al-Islam kemuhammadiyahan, kemudian bagaimana pembentukan karakter, alurnya ke pembentukan karakter, kemudian menggunakan atau berbasis kearifan lokal. Seperti itu. Silakan Pak. Ya, baik. Di sini memang strategi dosen ini sangat diperlukan yang sudah saya adakan tadi, bahwa bagaimana strategi dosen itu dalam meningkatkan pembelajaran Al-Islam kemuhammadiyahan. Jadi Al-Islam kemuhammadiyahan itu kan suatu pembelajaran di mana Al-Islam kemuhammadiyahan itu membentuk karakter mahasiswa, ya. Bagaimana mahasiswa itu bisa memahami Al-Islam kemuhammadiyahan itu dengan, kalau di Uni Muda sendiri ada beberapa AIK, ya. Yang pertama pembelajaran AIK itu ada kemanusiaan dan keimanan. AIK 2 itu
menggambarkan ibadah dan akhlak Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga ini Muhammadiyahan sendiri, bagaimana Muhammadiyah itu organisasi ya dalam ini apa semua dibahas di AIK 3. Kemudian mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan itu yang AIK keempat itu adalah Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, ini semua ya, ini semua merupakan kekuatan ya, merupakan kekuatan perguruan tinggi karena dapat menjadi suatu kesatuan spiritual ya. Kemudian spiritual, moral, intelektual ya, serta daya gerak bagi seluruh sivitas yang ada di perguruan tinggi tersebut. Materi pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan ini sendiri ya merupakan pendidikan karakter ya. Kemudian berbasis kearifan lokal yang saya ini kan bahwa apa yang ada di AIK itu bisa disangkutkan ke kearifan lokal yang ada. Maka di Universitas Muhammadiyah Sorong, pendidikan Muhammadiyah Sorong ini kalau seandainya ada tamu atau ada kunjungan ya dari beberapa perguruan tinggi atau apa, itu memunculkan kearifan-kearifan lokal ya yang ada di Papua ini ya, menggunakan noken, menggunakan apa namanya yang tarian-tarian, nah seperti itu ya. Mungkin itu aja. Jadi menarik, jadi bisa kita maknai atau bisa kita simpulkan bahwa menggunakan kearifan lokal, melalui kearifan lokal berlahan kita masuk dalam aspek karakter seperti itu, karakter Al-Islam Kemuhammadiyahan. Nah baik, saya lempar lagi kepada teman-teman, saudara-saudara peserta yang bergabung di via Zoom yang ingin bertanya kepada kedua pembicara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin bisa diaktifkan kameranya dan kemudian saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin closing statement Pak Prof. Ismail dan Pak Lestari, saya persilahkan terkait dengan pendidikan Muhammadiyah di Papua. Silakan Prof. Terima kasih saudara moderator dan semua yang kita sudah hadir. Panitia menyiapkan apresiasi untuk sertifikat bagi yang berkenan. Silakan diisi, ada presensinya di chat box itu. Yang kedua adalah tentu ini lagi-lagi merupakan potret Muhammadiyah dan bukan gambaran secara umum, sebab tentu ketika ingin menggambarkan secara keseluruhan kita perlu waktu dan data-data yang lebih detail. Tetapi sejatinya pendidikan Muhammadiyah tidak lagi terbatas hanya untuk orang Islam saja, tetapi kemudian untuk lintas agama, lintas etnis, dan sebagainya. Bahkan kemudian di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sendiri itu juga menempuh pendidikan di situ, bahkan ada istilahnya biarawati atau apa namanya suster-suster yang kemudian lagi-lagi tidak melihat bahwa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah dikelola dengan spirit keislaman, tetapi adalah spirit kemanusiaan. Keberadaan Muhammadiyah di tanah Papua tentu akan mengikis pelan-pelan Islamofobia, dan juga kita lihat bahwa para pendiri Muhammadiyah sendiri adalah merupakan bahagian dari pahlawan nasional, maka tentu bicara Muhammadiyah adalah bicara patriotisme, bicara keindonesiaan, di mana kemudian
trademark ataupun fokus Muhammadiyah adalah pada amal usaha, dakwah, kemanusiaan, dan ini sepenuhnya dijalankan oleh amal usaha secara bertingkat. Ada amal usaha yang dikelola oleh pimpinan pusat, ada amal usaha yang dikelola oleh pimpinan wilayah, ada yang dikelola oleh pimpinan daerah, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah masjid-masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah. Sekali lagi ingin saya kemukakan bahwa dalam kaitan dengan ini tentu Muhammadiyah adalah salah satu komponen bangsa. Perlu kebersamaan, kalau dalam bahasa Muhammadiyah itu adalah tahun ya bersama-sama dalam rangka memajukan ya kondisi bangsa dan negara kita, kondisi umat Islam, sebagaimana yang menjadi fokus tema Muhammadiyah di Muktamar Makassar, yaitu berkemajuan. Salah satu kata yang digunakan adalah berkemajuan. Tentu dalam spirit inilah semua amal usaha, persyarikatan, dan juga warga Muhammadiyah juga di Papua itu kemudian menjadi bahagian dari spirit ataupun usaha dalam rangka kemajuan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan. Silakan Pak Lestari. Baik, silakan Pak Lestari. Oke. Memang ya di dalam Islam ini banyak sekali yang ini ya. Islam adalah agama yang sangat menghargai adanya pluralitas budaya dan agama itu juga dalam realitas kehidupan dunia. Ya. Maka ajaran Islam itu menjunjung tinggi kebersamaan tadi taum ya, bersama dan beragama dan berkeyakinan, ya. Perdamaian, persaudaraan ya, itu yang ada di Muhammadiyah sendiri. Ya. Kemudian untuk pembentukan karakter ini berbasis kearifan lokal ini berorientasi pada pembentukan penumbuh kembangan ya budaya, tradisi dan kebiasaan ya, bersikap dan berperilaku yang terpuji. Tetapi ya, dalam menumbuhkan karakter ya, menumbuhkan karakter sendiri tidak terlepas dari adanya aktivitas atau pembelajaran di perkuliahan atau di ini saja ya, tetapi banyak sekali ya nilai-nilai Islam itu ditopang oleh lingkungan ya, lingkungan masyarakat ya yang memiliki budaya tradisi yang ada di daerah itu sendiri. Mungkin itu aja. Baik. Demikian diskusi kita, dan telah disampaikan juga closing statement dari dua pembicara kita, Pak Prof. Ismail dan Pak Lestari. Kepada seluruh saudara-saudara, teman-teman peserta yang bergabung di via Zoom, di chat telah dibagikan link untuk presensi. Jadi untuk mendapatkan sertifikat peserta, silakan diisi, diklik link yang telah dibagi di chat. Nah, baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Prof. Ismail dan Pak Lestari atas ilmunya, sangat luar biasa, memberikan gambaran-gambaran dan meluruskan kembali hal-hal yang sebelumnya keliru seperti itu. Nah, terkait dengan acara kita, diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka atau dalam masih rangkaian dari SEAM seperti itu, diskusi yang luar biasa terkait dengan pendidikan Muhammadiyah di Papua. Terima kasih banyak juga kepada seluruh saudara-saudara yang telah bergabung. Mungkin sekian diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih banyak, Prof.